Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur, kesuksesan, motivasi yang kuat, mari kita nikmati dengan bertemu di ruang kolaborasi yang penuh berkah ini. Mohon izin, saya akan share screen materi saya. Iya. Nah, ini adalah kita semua sudah berada di breakout room. Ini adalah forum presentasi. Nah, di dalam forum presentasi di sini, ini pemilik identitas modul. Ada paket modul, ada sesi pembelajaran, ada jumlah jam, ada fasilitator nanti dituliskan, kompetensi lulusan yang diuji, capaian umum modul, capaian khusus modul. Nah, mari kita lihat agendanya. Agendanya adalah pembukaan presentase 90 menit, tanya jawab, dan penguatan dan penutup. Jadi ada 4 item agenda. Oke, dalam pembukaan ini kita akan berdoa dulu, dan saya persilahkan Ibu Samlia untuk melakukan doa. Oke, di memori. Nah, mari kita speaking sejenak. Mungkin bisa bantu dengan menjawab bagaimana kambing jika dimasukkan ke dalam kulkas, lalu bagaimana gajah dimasukkan ke dalam kulkas tersebut. Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan. Tidak ada gambarnya, hanya pertanyaan. Ya, bagaimana? Ulangi pertanyaannya, Bu, maaf. Bagaimana kambing masih dimasukkan ke dalam kulkas? Kemudian bagaimana gajah dimasukkan ke dalam kulkas? Pertanyaannya, saya jawab ya, Bu. Iya. Pertama, yang dilakukan harus membuka pintu kulkas. Ya. Lalu kambing dimasukkan lebih dahulu karena lebih kecil daripada gajah. Setelah kambing baru dimasukkan gajah. Demikian, Ibu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak siapa ya namanya? Pak Petrus. Iya. Iya. Pak Petrus, selanjutnya sudah selesai speaking-nya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, dalam tujuan pembelajaran di sini, nanti CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Berikutnya, di sini ada skenario pembukaan kami sudah lakukan tadi dengan speaking dan berdoa dengan penjelasan tujuan. Nah, presentasi kelompok nantinya hari ini saya akan berikan pengantar presentasi dan umpan balik. Umpan baliknya adalah tentang hasil diskusi dari ruang kolaborasi sebelumnya, di mana mengenai disiplin, pemahaman disiplin dan nilai-nilai kebajikan, kemudian perbedaan antara hukuman, kemudian merumuskan keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, itu adalah umpan balik sebelum presentasi kelompok. Nah, ini kemudian presentasi hasil analisis studi, nantinya kita bersambung ke slide berikutnya, saling memberikan umpan balik, tanya jawab dan penguatan dan penutup. Nah, inilah skenario pembelajaran kita di ruangan kolaborasi ini. Nah, berikutnya ini ada kesepakatan belajar. Kita pahami bersama bahwa kesepakatan belajar di dalam setiap forum pelatihan yang dilakukan oleh PGP ini adalah wajib dan sangat penting untuk pembelajaran terpenuhi. Ini adalah budaya positif. Nah, selanjutnya
Presentase kelompok kita akan lakukan. Apa yang akan dipresentasikan yaitu menyelesaikan kasus. Ya, pilihlah salah satu kasus yang ada dalam PowerPoint saat kolaborasi pertama, yaitu saat diskusi sebelumnya, di ruangan kolaborasi sebelumnya. Nah, di sini ada kasus pertama, ada beberapa pertanyaan, ada tentang restitusi apa saja yang diterapkan oleh Ibu Santi, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat, bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya, langkah-langkah restitusi, apa saja yang sudah dilakukan, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natalia. Ini contoh kasus yang kemarin. Begitu pula kasus kedua, kasus ketiga, saya kira sudah dibaca dan didiskusikan di ruang kolaborasi sebelumnya. Nah, pengantar presentase dan umpan balik, nanti masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentase. Tambah itu berapa 16? Di share screen bahan presentasinya. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan memberikan umpan baliknya secara konstruktif maksimal 10 menit. Kemudian umpan balik yang diberikan nanti berdasarkan beberapa pertanyaan, hal paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut, peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Ya, jadi silakan. Saya berikan waktu maksimal 20 menit. Ya. Baik, Bu. Saya presentasi. Ya, silakan. Saya stop screen ya. Ya, terima kasih Bu Fasil atas kesempatan yang diberikan. Saya akan izin untuk men-share hasil diskusi kami. Sudah kelihatan? Iya. Oke, baik. Teman-teman dan Bapak Ibu fasilitator yang saya hormati, jadi setelah kami berdiskusi pada forum kemarin, kami menganalisis kasus pertama. Di situ kasus pertama itu adalah bahwa guru matematika Bu Santi ini sakit, kemudian dia menitipkan kelasnya kepada temannya, Ibu Erni. Nah, kemudian di situ ada 2 orang siswa yang ada Vivi dan ada Natali yang ogah-ogahan dalam menjalani proses pembelajaran, sehingga kemudian Ibu Erni ini kemudian menegurnya karena dua anak ini tidak konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran Ibu Eni. Lalu kemudian apa yang kami metode yang akan kami ambil untuk menyelesaikan kasus ini adalah kami mengambil teknik tindakan versi segitiga restitusi. Jadi kami berkelompok ini melihat bahwa ini diselesaikan dengan segitiga restitusi. Iya, bagus sekali Bu Samia. Ya, silakan saya kembalikan ke Ibu fasilitator. Iya, terima kasih banyak. Ini sangat luar biasa karena langsung ditampilkan PPT-nya. Silakan di stop share screen-nya. Oke, baik. Oke, saya akan lanjut kembali memperlihatkan presentase selanjutnya. Nah, saya berharap mari kita berikan umpan balik hal yang menarik. Saya sudah sematkan di Jamboard, ya. Silakan Pak Petrus, hal yang paling menarik yang ditemukan, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut. Saya sudah sematkan di Jamboard. Pak Petrus. Halo? Ya Bu, iya, dikerjakan di Jamboard ini tuh Bu. Iya, silakan. Sudah dikerjakan ya, silakan dibacakan. Iya. Sudah Bu. Sudah, ya. Oke, bagus sekali.
sudah dikerjakan oleh Pak Petrus. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Ya, kita stop dulu. Kemudian saya kirim kembali presentasenya. Nah, selanjutnya ada tanya jawab. Ya, mungkin bisa Bu Samlia sudah dikerjakan di Google Spreadsheet. Silahkan. Ya. Hal-hal yang hasil diskusi. Iya. Baik. Jadi dari diskusi ini berkembang tanya jawab. Ada pertanyaan Ibu Fasil tentang bagaimana merumuskan keyakinan kelas supaya anak-anak yang berada di dalam kelas itu mengikuti pembelajaran dengan nyaman. Ya, jadi ada pertanyaan dari teman-teman bahwa bagaimana caranya merumuskan keyakinan kelas. Jadi pada cara merumuskan keyakinan kelas itu adalah kita bersama-sama dengan siswa kita membuat sebuah kesepakatan sehingga semua orang terikat di dalam kesepakatan itu, sehingga baik anak-anak maupun gurunya merasa dirinya bahwa mereka yang membuat peraturan dan mereka juga harus konsisten dengan peraturan itu. Begitu. Bagus sekali. Wah, tepuk tangan dulu untuk Ibu Samlia. Ya, oke. Sekarang saya akan memberikan penguatan tentang hasil presentase teman-teman. Kemudian ini penguatannya. Ya. Jadi dalam posisi kontrol dengan segitiga restitusi, menerapkan posisi kontrol dengan segitiga restitusi karena dalam suatu kelas pasti akan ada siswa yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Maka untuk mengatasi tersebut, saya menerapkan posisi kontrol sebagai manajer untuk membuat siswa melakukan dan meyakini aturan kelas yang sudah kita sepakati dengan proses segitiga restitusi. Ya, oke. Selanjutnya penutup. Ya, saya berharap saya hentikan dulu. Kemudian saya share screen kembali. Ya, sebagai penutupnya, ini adalah penutupnya. Mari kita melakukan refleksi dengan link yang saya sudah sematkan melalui Google Form. Sudah ada linknya di chat ruang kolaborasi ini. Apresiasi saya berikan, silahkan masuk ke 1.3A52, unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.3. Apapun karya dan tugasnya adalah sebuah tanggung jawab demi generasi emas yang akan kita tuntun dalam merdeka belajarnya. Saya stop screen. Saya stop perekaman. Ya, saya berhenti dulu merekam.